Kenapa harga produk di minimarket itu tidak genap? Maksudnya seperti ini, kalau misalkan kalian beli produk ke minimarket atau supermarket, kalian jelas melihat harga produknya. Sebagian besar harga produknya itu tidak genap. Harga pasta gigi katakanlah 24 gram, itu harganya adalah 2.560. Kemudian pasta gigi 190 gram, harganya 8.700. Kemudian pasta gigi dengan 220 gram, harganya mungkin 11.500. Kenapa harganya dibuat seperti itu? Kenapa nggak harganya katakanlah 2.000, 8.000, atau 5.000, atau 10.000? Udah, yang genap-genap aja. Kenapa dibuat seperti itu? Dan berat produknya itu juga nggak normal. Misalnya beratnya 22 gram, tadi 24 gram, 68 gram, 70 gram, 220 gram. Kenapa dibuat seperti itu? Salah satu alasannya karena agar kalian nggak tahu mana produk yang lebih murah, mana produk yang worth it untuk kalian. Biar kalian tidak punya waktu untuk menghitungnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan aku tampilkan gambar seperti ini ya, ini adalah pasta gigi yang aku ceritakan tadi. Menurut kalian, mana yang lebih murah di antara ketiga itu? Di antara ketiga ini, mana yang lebih murah? Halo, jangan menggunakan kalkulator ya untuk menghitung. Kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator untuk menghitung, mungkin kalian akan menemukan, wah, produk ini yang lebih murah. Tapi masalahnya, di kehidupan nyatanya, apakah kalian akan menggunakan kalkulator di minimarket atau di supermarket? Sedangkan posisi pasta gigi tersebut itu bukan berada di rak atas, tapi di rak bagian bawah. Sehingga kalian harus jongkok untuk melihat produknya, untuk melihat harganya. Kalian harus jongkok turun ke bawah. So, kapan kalian menghitungnya? Nggak akan sempat. Karena itu kalian nggak akan melihat harga. Kalian hanya akan memperkirakan saja. Oh, ternyata segini harganya segini, yang kecil harganya segini. Makanya biasanya orang-orang itu nggak menyebutkan produknya, tapi menyebutkan kecil, sedang, dan besar. Coba misalkan kalian disuruh beli air mineral, misalkan kalian disuruh beli, tolong belikan air mineral yang sedang, yang besar, yang kecil. Kenapa nggak disebut liternya? 600 ml, 200 ml, atau 300 liter. Kenapa? Mereka nggak hafal kayak gitu. Karena nggak standar, nggak ada standarnya. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh para penjual atau para strategi marketer ya, untuk membuat kalian itu merasa bahwa produk itu menguntungkan. Itu masalah berat dan masalah harga juga. Kenapa harga nggak dibuat standar? Karena harga tersebut bisa berubah-ubah setiap waktunya. Apakah kalian mengingat-ingat selalu harga yang ada di minimarket dengan banyak sekali produk tersebut? Apakah harganya sama dari waktu ke waktu? Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai seller untuk membuat strategi semacam itu, untuk membuat customer tidak merasa dirugikan. Seperti itu, seolah-olah customer itu untung, seolah-olah pilihan itu ada di tangan mereka. Kembali lagi seperti yang aku jelaskan, kalau misalkan ada produk seperti ini, ada es teh ya, aku ambil kasusnya es teh, small harganya 5.000, kemudian medium harganya 7.000, katakanlah large harganya 8.000. Menurut kalian untung beli yang mana? Tentu beli yang large kan, 8.000. Kalau misalkan harga large-nya itu aku naikkan jadi 12.000, untung beli yang mana? Untung beli yang medium dengan harga 7.000. Jadi kita itu sebagai seller sebenarnya bisa memaksa dalam tanda kutip customer untuk membeli produk tertentu. Ada juga contoh produk seperti ini. Kalau kalian tahu handphone, ada handphone tipe A dan tipe B dalam satu kali launching. Misalkan seperti ini. Jadi handphone tipe A itu dengan spek segini ini harganya segini. Ada handphone tipe B dengan harga segini ini, speknya segini sini. Menurut kalian, kenapa produk itu dibuat dua? Kenapa nggak dibuat satu? Apakah karena brand itu memikirkan customer? Brand itu seolah memaksa kalian yang punya uang harus membeli yang tipe B. Kenapa? Karena range harganya itu sedikit, tapi yang kalian dapatkan itu seolah-olah 2 kali lipat. Seolah-olah. Coba kalian lihat bedanya spek tipe A sama tipe B. Yang beda hanya di 64.4 dan 32.2, ya kan? Seolah-olah
bahwa kalau misalkan kita membeli yang tipe B, kita mendapatkan semua hal itu 2 kali lipat. Padahal yang 2 kali lipat itu hanya RAM-nya sama ROM-nya, memorinya. Udah itu aja. Apakah ukurannya 2 kali lipat? Enggak. Apakah layar resolusinya 2 kali lipat? Enggak. Apakah kameranya 2 kali lipat? Enggak. Sistem di dalamnya itu lebih baik 2 kali lipat? Enggak juga. Bahkan produknya pun bukan 2, tapi 1 malahan. Tapi seolah-olah kita itu dibuat untung kalau misalkan membeli HP tipe B. Itulah gunanya produk yang tipe A ini, untuk menunjukkan ke customer bahwa kamu itu beruntung loh kalau misalkan kamu beli produk yang tipe B. Jadi produk ini itu tujuannya itu hanya seperti itu. Tujuan awalnya itu seperti itu. Biar orang yang membeli HP tipe B yang produk utamanya ini itu merasa diuntungkan, seolah-olah untung. Dan kalau misalkan kalian lihat harganya, itu harganya belakangnya pasti 999. Kenapa? Biar kalian nggak mempersepsikan bahwa itu harga di atasnya. Contohnya HP tipe A, harganya 2799. Padahal harganya yang kalian bayarkan pastikan 2.800.000. Tapi biasanya otak manusia itu akan ingat di awalnya saja, karena itu yang di otak kita poin pentingnya. 2,7. 2,7 nih. Padahal itu 2,8. Kayak gitu teman-teman. Bahkan yang lebih ekstrim kalau misalkan harganya itu semuanya 999. Misalkan 29999. Yang kita ingat adalah 2 di depan. Jadi itu sekitar 2 jutaan. Padahal kalau misalkan kalian belinya 3 juta, bukan 2 jutaan. Kayak gitu. Itu psikologi customer. Jadi kalau misalkan kalian belajar psikologi customer di sini, kalian akan paham sekali bagaimana customer itu membeli suatu produk. Bagaimana customer itu mengambil keputusan untuk membeli satu produk ini. Dan itu yang harus kita manfaatkan sebagai seller, agar membuat customer itu seolah-olah akan beli produk itu. Kita akan memaksa secara tidak langsung customer untuk membeli produk itu. Kita nggak bilang, customer kamu harus beli produk ini, wajib harus ini. Enggak, kita nggak bilang gitu. Tapi kita memaksa secara tidak langsung psikologi customernya untuk beli produk itu. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang apa yang aku sampaikan tadi, kalau masih nggak ngerti, atau misalkan kalian masih belum paham gimana sih cara menerapkannya, kalian bisa tanya aku langsung di Instagram aku di sini, atau di link di description box di bawah. Atau kalian juga bisa kirimkan ide bisnis kalian atau cerita bisnis kalian ke email aku yang ada di bawah juga. Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa aku bantu, akan aku bantu. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe. Thank you.